spesifik saya tanya soal pendidikan Mas Bima. Kalau sektor pendidikan kayak gimana? Ya, pendidikan ini saya belum banyak bisa kasih komentar karena pendidikan ada yang booming saat pandemi ya, dia mendapatkan user yang berlimpah. Ada juga edutech yang bergabung dengan program pemerintah di Kartu Prakerja juga mendapatkan kenaikan user itu karena ikut program pemerintah. Tapi ada juga yang dia sebenarnya nggak punya nilai tambah gitu ya. Jadi edutech yang hanya kemarin bimbelnya secara offline, kemudian ditawarkan bimbel secara online. Ternyata anak-anak murid ini, siswa-siswa SD, ya, kemudian SMP, ini masih suka bimbel itu secara offline. Karena kalau bimbelnya secara offline, bisa main sama temennya ya, dan gak bosen pada saat belajar online. Jadi ada perubahan-perubahan perilaku yang membuat beberapa edutech akhirnya ketika pandeminya turun, dia juga akan kehilangan user yang sangat signifikan. Oke, ke Mas Untung mungkin boleh. Saya penasaran sama startup yang di bidang pendidikan nih. Mas Untung sendiri sebagai seorang pemerhati, praktisi yang juga pernah bergerak di mengurusi bidang startup pendidikan begitu. Mas Untung melihat saat ini untuk startup pendidikan gimana sih Mas kondisinya dan apa mungkin boleh dari perspektif tenaga kerja kita bisa melihat suatu perusahaan yang kita tempati itu sudah mulai goyang tuh dari apa Mas ciri-ciri yang bisa kita lihat? Oke. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin pendidikan, startup pendidik ya bukan cuma startup ya. Saya pernah kerja di perusahaan pendidikan, yang satu edutech, yang satu edu aja, nggak pakai tech, jadi tidak berbasis teknologi gitu ya. Challenge terbesar dari perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan adalah secara nature sebagian besar orang itu malas belajar. Oke. Jadi jualan pendidikan itu sulit. Mungkin mirip-mirip kayak orang jualan asuransi. Oke. Ya. Asuransi banyak Mas yang mau. Kenapa? Asuransi masih gede yang mau. Asuransi marketnya lebih gede lagi gitu ya. Tapi asuransi begitu kita butuh, disitulah kita tidak diterima kan gitu kan. Begitu kita nggak butuh, kita dikejar-kejar. Oke. Gitu. Teleponin terus-terusan. Nah pendidikan juga sama. Begitu kita masih sekolah, kita suruh bayar untuk beli produk yang saya makainya aja udah nggak suka. Bukan karena produknya, tapi karena nggak ada yang suka belajar. Bukan nggak ada, tapi sebagian besar orang nggak suka belajar. Jadi challenge terbesarnya di sana. Maka dari itu sebenarnya kalau ngomongin pendidikan, yang menurut saya kalau peluangnya selalu ada, karena orang masih butuh nilai, gitu ya. Suka nggak suka, saya ngomongnya butuh nilai, bukan cuma sekedar butuh ilmu, tapi ya kita dididik untuk butuh nilai juga, gitu loh. Nah, tapi sebenarnya itu tadi, kalau kita bisa berorientasi kayak gini deh, kita lihat bisnis pendidikan itu kan nggak cuma startup ya, tapi banyak generasi kita sekarang ini kita udah punya anak-anak, gitu ya. Kita melihat satu hal yang saya angkat topi dan geleng-geleng adalah zaman kita sekolah dulu. Orang tua kita pikirin nyariin sekolah buat kita itu melihat reputasi. Oh ini sekolah udah berapa tahun dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang kita nyokolain anak kita mau berani nyokolain anak kita ke sekolah yang umurnya baru 10 tahun bahkan kurang dari 10 tahun gitu ya. Reputasinya ya ada tapi nggak luar biasa, bayarnya pun mahal gitu. Karena sebenarnya orang mulai logik gitu ya, mulai logikal. Jadi kalau dulu kita pakai shortcut, oh ini reputasinya bagus, udah deh pasti bagus deh gitu ya. Sekarang enggak gitu, justru banyak sekolah-sekolah yang punya history panjang itu mulai kehilangan muridnya dan diambilin sama yang bisa menjelaskan secara logik kenapa anak ini mau menarik dan sebagainya. Jadi kuncinya secara pendidikan untuk bisa bertahan adalah harus majunya ke sana, nggak bisa lagi kita cuma jual materi gitu, cuma jual cara belajar gitu. Tapi yang harus dijual itu adalah contoh kayak gini. Ada satu sekolah yang saya sangat menarik sekali. Ini bukan startup ya, tapi bukan startup, bukan edutech ya. Bisa dikategorikan startup karena sekolahnya juga hitungannya masih baru. Tapi kepala sekolahnya bilang kalau anak bapak malas ke sekolah itu bukan salahnya bapak, itu salahnya saya. Artinya saya belum bisa memberikan cara belajar dan lingkungan belajar yang membuat dia bersemangat untuk belajar. Nah kuncinya sebenarnya di sana. Kalau edutech punya mindset itu,
mau badai kayak apapun lewat lah.